Konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Hari ini hari ini kita mengulang bab 6 ya, kita review bab 6. Tapi sebelum kita mulai review nih Minasang, berarti kan Minasang udah belajar bab 1 sampai bab 6 kan ya? Kira-kira udah belajar apa aja nih? Ada yang mau cerita nggak? Ujian bahasa Jepang apa ya? Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Hai, ada yang mau Hujan cerita dulu? Kenapa? Ini di kampung saya ini hujan deras. Sama di tempat saya juga hujan deras. Makanya kalau nanti lemot-lemot, mohon maaf ya. Minasang dari bab 1 sampai bab 6 udah belajar apa aja nih kalau boleh tahu? Belajar hiragana, katakana, kare, sore, dare, ya. Terus hitungan, tanggal, hari, bulan. Oke. Terus? Apalagi ya, Sensei? Lupa. Apalagi ya, apalagi. Oke, ini kopi sang bukan sih dari suaranya? Maulidarsang, Sensei. Oke, Maulidarsang. Oke. Maulidarsang mau nanya dong, bahasa Jepangnya 350 apa ya? 350. Nah, itu belum dapat, Sensei. Loh, kan udah lewat. Itu materi bab berapa ya kalau nggak salah angka-angka tuh? Bab berapa ya? Bab 2 ya kalau nggak salah. Pas kelas saya hari Sabtu. Ya, Sensei, pas kelas Sensei saya nggak masuk, Sensei, mohon maaf. Ini baru kali ini, Sensei. Kemarin itu nggak masuk terus nih. Mohon maaf ya, Sensei ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu Maulidarsang nunjuk siapa deh temennya untuk membantu menjawab 350 dalam bahasa Jepang itu apa? Pak Taufik kayaknya. Pak Taufik itu pinter banget. Atau Mas Chandra. Ayo atau coba ini bantu deh Dezalina pinter juga tuh. Dezalina sama Fei. Yang suaranya imut-imut. Oke. Pilih salah satu deh, Maulidarsang siapa? Kayaknya Fei deh, Fei. Kalau hadir ya, Sensei ya. Oke, ada nggak nih orangnya? Soalnya di upload foto, video, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, ada Pak Taufik atau Chandra Sang boleh deh, Sensei. Oke, Chandra Sang deh yang sering banget, yang aktif banget. 350 apa ya Chandra Sang? Nggak ada, Sensei. Chandra Sang nggak ada. Oke, ini siapa yang, maaf, ini suara siapa ya? Marlisang. Oh, Marlisang. Oke. Marlisang 350 bahasa Jepangnya apa? Sanhyaku Goju. Hai, Sanhyaku Goju. Benar. Terus kalau seandainya nih ada yang nanya, Maresawa, doko karakimashita ka? Ayo, doko karakimashita ka, Marisang? Marlisang, gimana kah? Apa suara saya nggak kedengeran? Hai, maaf, lupa di unmute tadi. Doko karakimashita ka? Doko karakimashita ka dari mana ya? Watashi wa Manado to kimashita.
Betul, Iya, betul. iya. Manado to Arisango berarti watashi wa Manado to eh 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 Kim eh Hah? Dari mana kan? Doko kara kan? Mm-mm. Dari mana asalnya kan? Atau Iya. Heeh. ya, watashi wa Mm-mm. Manado to kimasta. Mm-mm. Doko Hai. kara kimasta. Doko karakiwasta ka berarti jawabannya tinggal dokonya diganti sama tempat asalnya Marisang. Oh, jadi Manado, Hmm. watashi wa Manado kimasta. Karanya jangan lupa kalau Manado Kimasta jangan-jangan Manadonya yang datang. Nggak ada yang canda. Kara itu tuh bahasa Jepang artinya dari. Jadi kalau seandainya darinya nggak kepake sama aja kayak gue Manado. Terus apa? Gitu. Maaf sensei, saya waktu sama sensei yang kelas itu, saya sama sensei yang satu lagi kayaknya nggak bahas yang kara yang pakai doko, jadi saya nggak terlalu ngerti. Maaf. Oh, itu di bab 5 seingat saya ya. Iya, kalau yang doko itu kan kebanyakan kalau yang di saya yang dokoe yang kemana, terus yang nande dari, tapi yang bahas doko kara itu mungkin sama sensei, tapi saya nggak ikut yang kelas sensei. Maaf. Enggak, bukan sama saya. Sayangnya. Iya. Oke, jadi Manado kara kimasta. Hai. Oke, kayaknya itu aja deh. Kita langsung ke Fukushu. Kemarin bab 6 udah belajar apa aja nih? Kalau boleh cerita, Minasang. Bab 6 udah belajar apa? Ayo. Wo ya sensei. Oke, partikel wo ya. Partikel wo. Oke, partikel wo fungsinya untuk apa? Untuk apa ya, nambahin kata benda ya sensei ya? Oke, biasanya partikel wo itu muncul di suatu aktivitas, ya kan? Misalnya kayak contohnya ongaku kikimas, misalnya gitu, atau sakanao tabemas, misalnya kayak gitu ya. Terus partikel selain partikel wo belajar apa lagi? Partikel D, partikel to. Partikel udah mulai banyak berarti ya. Oke, kalau partikel D fungsinya untuk? Itu artinya di ya sensei, untuk menunjukkan apa? Tempat ya. Ya, lokasi, betul. Terus kalau tadi ada yang nyebut partikel to itu untuk apa ya? Bersama bareng to artinya dan. Itu artinya dan, itu untuk menunjukkan kata sambung gitu ya sensei kalau nggak salah. Maksudnya aku dan kamu gitu. Betul. Dan ya misalnya aku sama teman aku pergi ke karaoke gitu kan ya. Berarti gimana tuh kalau bahasa Jepangnya? Watashi wa to anata wa lupa sih. Oke. Banyak yang ini. Maaf sensei. Gak apa-apa. Oke, habis itu belajar apa lagi? Si Mas belajar kata kerja pakai desu. Shimasu. Oh, bentuk mas ya. Misalnya kayak shimas. Kalau pergi berarti apa bahasa Jepangnya? Gimas, betul. Nah, kalau melihat? Melihat mimas. Mimas. Betul. Oke, kalau mendengar? Kikimas. Kikimas. Makan? Tabemas. Oke. Di sini ada main game. Tarik-tarikan garis yuk, Minasang. Dari coba Minasang cocokin deh. Ditunjuk aja kali ya. Cuman sayangnya di layar aku tidak ada orang-orangnya siapa aja yang hadir. Jadi
mungkin sukarela aja dulu kali ya. Coba kira-kira kalau ditarik garis ya, kayak waktu kita belajar kanji kan bisa tuh zoomnya dicoret-coret, kanji, sorry, katakana, itu kan zoomnya bisa dicoret-coret tuh Minasang. Coba deh Minasang, coba tarik garis. Kalau seandainya ini bacanya apa nih Minasang? Shimas ya Sensei. Shimas. Shimbun yomimasu. Oke, Shimbun o yomimasu. Betul. Nah, coba tarik kira-kira Shimbun o yomimasu ini artinya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Coba. Yomimasu. Membaca koran ya, Sensei. Coba tarik dulu, tarik garisnya ditarik dulu coba. Nanti jawabannya dikasih kalau udah semuanya terjawab. Oke, Shimbun o yomimasu udah ada 3 orang ya yang jawab. Terus Oinori Yoshimasu juga udah ada yang jawab 1, Marlisang sepertinya. Gaomimasu juga, Tegami juga udah ada yang jawab. Tinggal Tom, apa nih bacanya? Tom apa? Oke, udah semua. Tomodachi ni aimasu. Oke, ini Tomodachi ni aimasu. Kalau ini Teman-teman. Ini apa nih? Yang mana Sensei? Nomor 3. Nomor 2 kotak sebelah kiri, yang pertama kan udah kejawab nih, Shimbun o yomimasu. Kalau yang kedua Oinori Ibadah ya, Oinori wo shimasu. Oinori yoshimasu. Betul. Kalau yang ketiga, kotak ketiga sebelah kiri bacanya gimana Minasang? Eigawo mimasu. Betul. Egao mimasu. Bacanya Minasang nggak apa-apa kalau misalnya pas baca partikel wo. Untuk konteks partikel ya, bacanya tuh egao. Jadi W-nya tidak dilafalkan dengan jelas. Egao mimasu. Shimbun o yomimasu. Oinori o shimasu. Egao mimasu. Yang kotak keempat apa nih? Tegami o kakimasu. Oke, tegami o kakimasu. Nah, yang bawah tadi udah kejawab ya, Tomodachi ni aimasu. Sekarang kita cek jawabannya Minasang bener nggak ya? Ini kayaknya yang merah-merah Chandrasang nggak sih? Bentar, aku terbiasa pokoknya kalau merah itu Chandrasang, kalau oranye itu Pisang. Betul ya? Mau leader Sensei. Oh, mau leader. Sumimasen. Oke, merah berarti mau leader. leader. Saya baru ngikutin Sensei hari ini. Maaf ya Sensei. Iya. Daijoubu. Minasang mo nanka isogashi mitai kana. Ja, yang merah berarti mau leader Sang, terus yang biru itu punya Marlisang, yang oranye punya siapa nih Punten kalau boleh tahu? Saya Sensei dia. Diasang. Ada Diasang. Oke. Kita cek ya yang merah-merah. Bener gak ya jawabannya? Kalau jawabannya berarti dihapus dulu. Izin ya, dihapus dulu. Hai, Sensei. Baru muncul kotak-kotak SF ya, Lazim. Dari tadi kamu kemana aja? Oke. Jawabannya Dor. Nggak ada sih. Kayak gini deh. Belum ada ya? Sedih banget sih. Oke, Shimbun o yomimasu membaca koran ya, Minasang benar. Karena yomimasu itu membaca, Shimbun itu sendiri koran. Makanya kalau seandainya Minasang, misalnya ke Jepang atau denger di Twitter atau sosial media gitu, ada namanya Asahi Shimbun. Itu maksudnya koran Asahi, kayak kita Kompas Shimbun gitu loh, koran Kompas. Media Indonesia Shimbun. Oh, jadi koran media Indonesia. Kayak gitu ya. Terus, Oinori yoshimasu, beribadah ya, seperti yang Rizka Sensei jawab di grup WA. Beribadah apa Sensei? Kan ada yang nanya tuh di grup WA. Oinori yoshimasu ya. Terus yang ketiga, egao mimasu apa nih? Nonton film gitu ya. Kalau seandainya Netflix Sensei, Netofuriksu atau bilang Nefuri, nggak apa-apa. Kadang orang Jepang suka nyingkat-nyingkat gitu ya. Netofuriksu, kepanjangan Nefuri juga nggak apa-apa. Oke,
Kemudian tegami o kakimasu. Kakimasu itu nulis, tegami itu surat. Jadi nulis surat. Tomodachi ni aimasu. Aimasu itu ketemu. Tomodachi itu teman. Jadi gini ya minasang. Oke, selanjutnya masih main tarik-tarikan garis. Nah, coba. Yang kotak pertama ini bacanya apa minasang? Kelihatan nggak kursor? Ini nih. Yang sebelah kiri paling atas. Kyoto e ikimasu. Hai, Kyoto e ikimasu. Nah, terus yang kedua bawahnya Kyoto e ikimasu itu apa? Ongaku o kikimasu. Ongaku o kikimasu, betul. Terus yang ketiga? Undo shimasu. Yang keempat? 45. Uchi. Udah ketahuan, oke. Uchi kaerimasu. Uchi kaerimasu, betul. Yang kelima, yang terakhir paling bawah apa? Kabang o Membeli tas. Kabang o kaimasu. Kau Sekarang coba ditarik-tarik. Kalau yang Kyoto udah ketarik, jadi nggak usah. Jadi tinggal 4 kotak nih, minasan coba ditarik-tarik jawabannya yang mana? Oke. Oke. Marlisan, udah Yasmin. Oh, ada Yasmin. Ada Yasmin. Senang banget. Oke. Jadi kayak benang ruwet ya. Oke. Oke. Ini rata-rata yang paling duluan dijawab kotak yang kabang o kaimasu ya, dan benar. Jawabannya itu. Terus yang paling terakhir dijawab adalah undo shimasu. Oke. Izin di-clear dulu untuk tahu jawaban benernya. Oke, masih ada yang mau jawab, Minasang? Jadi full color ya, ngeliatnya seneng banget. Oke, kita clear. Jadi untuk jawabannya yang Kyoto ikimasu udah kejawab. Nah, untuk ongaku kikimasu itu mendengarkan musik ya. Jadi ongaku itu musik, kikimasu itu dengerin. Ongaku bisa diganti, misalnya kalau dengerin radio jadi apa? Sensei radio, kikimasu. Tapi sekarang masih ada nggak ya denger radio? Kayaknya masih deh, tapi jatuhnya streaming ya. Atau misalnya kalau dengerin podcast apa Sensei? Podcasto, kikimasu, misalnya gitu. Nah, terus yang ketiga, si undo shimasu ini artinya apa ya? Oh, olahraga. Undo shimasu itu olahraga. Yang keempat, uchi kaerimasu. Uchi itu apa ya minasang artinya? Rumah. Tuh. Uchi kaerimasu, pokoknya nggak ada rumahnya. Kaerimasu pulang ke rumah. Selanjutnya, kabang o kaimasu ini yang paling pertama dijawab, yaitu membeli tas. Minasang hebat, udah hafal banyak kata kerja ya yang menunjukkan aktivitas. Kira-kira minasang apa ya? Coba deh aku mau tes deh yang lain selain di sini apa ya? Kalau nyanyi apa minasang? Ada yang tahu nggak? Uta. Ya tuh ada Japuta. Terus habis Uta shimasu. Jangan lupa partikel wo-nya. Jadi habis uta, habis itu wo, habis itu shimasu. Utaimas. Itu paling gampang banget nyanyi. Jadi utanya tuh double gitu loh. Utao, utaimas. Itu paling gampang banget. Utao, utaimas. Jadi kalau nyanyi apa utao, utaimas. Terus kalau seandainya apa ya? Makan pasta apa minasang? Pastaを食べます。食べる？
Mas. Tabemas. Pas tahu tabemas. Pas tahu tabemas. Oke. Kalau minum air, minum air itu apa tuh bahasa Jepangnya? Izu Izu nomimasu. nomimasu. Mizu nomimasu. Oke. Kalau seandainya pergi ke sekolah, Genkyu. Gakue Ikimasu. gakue ikimasu. hai, gakoe ikimasu. Satu lagi deh, tidur. Namemas. Nemas. Nemas. ya. Nemas ya, Minas. Namemas. Kenaan. Nemas. Oke. Nemas Dia nggak ada maksudnya. embel-embel depannya ya, maksudnya nggak kayak misalnya onggako kikimas nggak, jadi dia nggak ada embel-embel depannya, dia langsung nemas gitu kalau tidur. Oke. Next-nya. Jadi kemarin itu pas bab 6 ceritanya kita belajar ini kan ya Minasang. Pola ini diingat-ingat ya. Kata benda depannya orang, nyebut siapa aja. Watashi bisa, anata bisa, atau nyebut nama teman misalnya, atau nyebut nama sensei misalnya, atau nyebut nama tetangga, anak tetangga, siapapun itu nggak apa-apa. Terus partikel wa jangan lupa ditempelin setelah kata benda. Yang orang, maksudnya yang orang yang ini kata benda, habis itu wa. Nah, habis itu kata benda lagi apa? Makanan, minuman. Kalau seandainya Minasang di bagian tengah sini nyebut makanan, berarti pasangannya tabemas. Kalau Minasang nyebut di sini benda-benda minuman, itu belakangnya kata kerjanya nomimas. Misalnya ada yang mau ngasih contoh nggak Minasang kalau untuk yang tabemas, ada yang mau bikin kalimatnya? Watashi wa gohan wo tabemasu. Watashi wa gohan wo tabemasu. Berarti saya makan nasi plus lauk pauk maksudnya kalau gohan. Tapi kalau nasi doang itu raisu ya, kayak yang waktu kapan ya, Selasa ya kalau nggak salah saya yang jelasin, kayak misalnya kalau Minasang beli KFC itu kan ada ayam sama nasi yang dibuntel sama plastiknya, itu si nasinya itu doang raisu gitu. Nah, kalau untuk yang nomimas nih, Minasang ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Anata wa jusu wo nomimasu. Betul, berarti kamu minum jus. Oke, betul. Dan ini polanya apa sih? Tensisnya itu yang masa sekarang ya, gitu. Iya. Nah, kalau seandainya dia enggak. Kayak tadi ada yang ngasih contoh. Watashi wa gohan o tabemasu. Enggak, gue enggak makan gohan. Berarti watashi wa gohan o tabemasen. tabemasen. Hai. Kalau seandainya enggak kok aku enggak minum jus, berarti Anata wa jusu wo nomimasen. hai, anata wa jusu nomimasen. Nah, kalau seandainya mau nanya nih, lu makan apa atau lu minum apa? Kata benda orangnya masa ditanyain nani, pakai nani ya, karena kan kamu makan apa itu pasti nani ya gitu. Nani o tabemasu sebenarnya itu juga bisa ya. Jadi di bagian yang di sininya kata benda orang terus sama partikel wa-nya di skip itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena Minasang itu masih basic, maksudnya dan harus belajar benar-benar secara struktur harus tepat dulu. Jadi sebaiknya diusahakan untuk disertakan nih orangnya sama partikel wa-nya. Tapi sebenarnya di daily conversation itu nggak pakai pun nggak apa-apa. Jadi langsung to the point nanya nani o tabemasu itu nggak apa-apa. Atau nani o nomimasu kayak kita juga kalau nanya ke teman misalnya itu juga langsung to the point kan. Nggak pakai bilang Anda minum apa atau misalnya dia sang minum apa, langsung nanya kan minum apa gitu kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sensei sedikit tanya. Tadi kalau yang untuk partikel, kalau yang wo itu kan kata bantu ya Sensei ya. Seperti watashi wa gohan wo. Itu wo itu diikuti kata benda ya Sensei? Iya, jadi sebelum kata kerjanya itu kata benda.
Oh, kata Tapi kerja baru memang wo, baru kata kerja ya, Sensei. ya kata benda dulu, partikel wo, baru Baru kata kata kerja kerjanya. ya. Kayak misalnya yang contoh ini nih, yang bentar kok ini ya, yang ini kata, makanya kan makanan bendanya dulu disebut, misalnya di kotak bagian sini sushi misalnya, sushi o tabemasu. Baik. Gitu. Kalau wa itu dipergunakan khusus untuk orang ya, Sensei? Watashi wa gitu. Oke. Khusus untuk orang atau gimana, Sensei? Ini kalau mau jawab serius bakal panjang. Sebenarnya partikel wa itu biasanya adalah kata benda, maksudnya untuk orang. Ya tergantung kita mau nyeritain siapa. Di sini untuk konteks ini kita mau menyebut siapa. Yang jadi topik utama, tuh kan jadi linguistik dong. Yang jadi topik utama itu yang bakal ditempelin partikel wa. Jadi kalau misalnya dia sang mau bilang temannya gitu ya, temannya dia sang, misalnya siapa A dah. Sang wa sushi o tabemasu. Emang masih selalu orang? Enggak juga. Kalau seandainya kita mau ngomongin hewan piaraan misalnya saya punya kucing namanya Boni. Jadi Boni wa makan apa nih? Esao tabemasu. Esa itu apa? Makanan buat hewan. Esa gitu misalnya kayak gitu. Bisa buat hewan, bisa buat manusia. Tapi kalau untuk konteks ini karena kita settingnya ceritanya lagi orang, makanya sebelum partikel wa ininya orang. Bisa benda mati? Bisa, nanti ada konteksnya lagi. Misalnya kalau kita ngomongin Jakarta wa Atsui desu. Ayo Atsui, ada yang tahu nggak ya Atsui apa ya Atsui gitu. Ya, itu kalau Sensei, kalau Jakarta wa itu nggak pakai Jakarta wo ya, Sensei? Enggak. Kalau seandainya pakai Jakarta wo nih, misalnya pakai Jakarta wo, berarti belakangnya harus ada kata kerja ya. Ya kan? Nah, berarti Jakartanya lagi ngapa-ngapain. Misalnya gini, Jakarta o tabemasu. Iya. Gimana? Gitu. Atau misalnya Jakarta o shimasu, Jakartanya lagi dikerjain apa nih? Gitu. Jadi sebenarnya partikel wa ini kalau untuk jawaban linguistiknya dia adalah topik utama dalam suatu pembicaraan. Bisa orang? Iya. Bisa benda mati? Bisa. Bisa lokasi? Bisa. Bisa apa lagi ya? Cuaca? Bisa. Itu dia kalau jadi topik utama. Nah, tapi karena konteks ini di pelajaran ini kita lagi ngomongin orang lagi ngapain gitu loh. Orang lagi makan apa, orang lagi ngeliat apa, orang lagi jalan-jalan kemana. Nah, makanya di depan partikel wa itu kata benda spesifiknya apa? Orang. Bisa sebut pakai kata sebut watashi, anata, watashi tachi, kita. Atau misalnya anta tachi, lo semua, misalnya gitu. Atau minasan gitu. Atau misalnya nyebut langsung namanya, misalnya Diah-sang, Marie-sang, Chandra-sang, Afdal-sang, Santani-sang, yang kayak gitu. Atau misalnya hewan, sebut nama hewannya bisa. Tapi lagi-lagi karena di konteksnya orang, jadi kita pakai kata benda yang orang dulu di sebelum partikel wa gitu. Udah jelaskah? Jelas, Sensei. Berarti sama seperti to be itu ya, Sensei ya, wa itu ya. Kenapa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya to be ya, seperti is gitu ya. Enggak juga. Iya. Sebenarnya beda sih. Gimana ya? Kalau yang penting kalau jawabannya maksudnya supaya berterima dulu fungsinya gimana, maka saya akan menjawab iya. Tapi kalau seandainya menjawab versi serius, maksudnya kalau pakai pendekatan linguistik enggak. Beda. Baik. Gitu. Baik, Sensei, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau tanya lagi? Pertanyaannya bagus loh, maksudnya karena gini seperti yang saya singgung di awal waktu kelas hari Sabtu ya, yang pas bab 2 kalau nggak salah, itu partikel itu ada 15. Minasang udah ketemu partikel wa. Minasang udah ketemu partikel wo. Minasang udah ketemu partikel d. Minasang udah ketemu partikel ya, he. Udah ketemu partikel ni. Belum ini belum ya? Udah loh, Tomodachi ini ayo mas. Ini sudah Sensei. Iya, belum ketemu partikel ga. Nanti lebih bingung lagi, kok dia pakai ga? Loh, kan bisa dipakein wa. Kenapa ya? Loh, kok dia pakai d? Perasaan nih aja oke-oke aja deh. D apa nih ya? Apa he? Nanti bingung. Seiring berjalannya waktu, itu nanti bakal
chaos kayak oh my god ini apa gitu. Jadi yang pengen saya tekankan adalah bahasa itu adalah ilmu kontekstual. Jadi dipilih konteksnya. Oh berarti kalau konteksnya gini pakai partikelnya ini, kalau konteksnya ini pakai partikelnya itu. Itu nanti seiring berjalannya waktu akan ketemu momen-momen tabrakan kayak gitu. Oke. Baik, sih. Oke, itu pertanyaan bagus sih, suka. Berarti pada dengerin nih Minasang, maksudnya pada ngikutin gitu. Kok ada tiba-tiba ada apa gitu. Setuju. Bagus pertanyaannya. Oke, ada yang mau nanya lagi Minasang? Tidak ada. Oke, jadi intinya kalau kalimat positif, dia belakangnya mas. Watashi wa mizu wo nomimasu. Watashi wa kohi yo, ini kohi sih dalamnya, nomimasu. Bisa lagi gitu. Watashi wa pan wo tabemasu. Kalau seandainya enggak, gue nggak makan roti. Watashi wa pan wo tabemasen. Su-nya diilangin, ganti seng. Oke, kalau enggak. Su-nya dicoret, ganti seng. Nah, kalau seandainya mau nanya, minum apa? Anata wa nani yo nomimasu ka? Jadi bentuk mas nih, nomimas tinggal tambahin aja kak di belakangnya. Itu ya. Oke. Ini bisa juga berlaku untuk aktivitas nih. Kayak misalnya gini. Aktivitas misalnya watashi wa gakkoe ikimasu. Gakkoe ikimasu. Jadi sorry, ini headset siapa ya yang kresek punten. Gakkoe ikimasu misalnya gitu, atau benkyo shimasu. Kalau benkyo shimasu dia nggak pakai wo, undo juga nggak pakai o. Terus misalnya kayak tomodachi ni aimasu. Jadi bisa nggak cuma terbatas untuk konteks makan dan minum aja, tapi bisa juga menggambarkan situasi atau aktivitas apa nih yang lagi Minasang kerjakan pada saat itu. Jadi tense-nya tense bukan future atau past ya. Apa sih istilahnya? Kalau sekarang aku lupa. Yaitu. Nah, terus kalau seandainya enggak, gue enggak pergi ke sekolah. Sama polanya gakkoe ikimasen. Enggak kok, aku enggak belajar benkyo shimasen. Enggak kok, gue nggak nonton Netflix wo mimaseng. Enggak kok, gue nggak lagi denger musik. Oh enggak kok, kikimaseng. Prinsipnya sama, si masnya itu bagian su-nya dicoret, tinggal tambahin seng. Jadi maseng. Itu negatif. Nah kalau mau nanya, lo lagi ngapain misalnya? Nani wo shimasu ka? Lo mau pergi kemana? Doko e ikimasu ka? Mau balik mana loh ya? Doko ni karimasu ka? Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, hai. Aduh, ya Allah, syukur. Mau tanya misalnya ya. Maaf. Iya, kenapa? Anata wa gakkoe ikimasen ka? Oke, ini maksudnya mau nanya apanya nih? Bentar ada telepon. Oke. Berarti kita skip dulu pertanyaannya karena ada yang lagi menerima telepon. Kita lanjut ke sini dulu. Kimsang minum susu. Jadi bahasa Jepangnya gimana Minasang? Kinsang wa Kinsang wa Kimsang wa miruku wo nomimasu. Nomimasu. Hai. Kinsang wa miruku wo nomimasu. Oke, benar ya. Aku pergi ke rumah sakit. Oke, yang nggak tahu kosakata rumah sakit di bahasa Indonesiain dulu nggak apa-apa. Jadi kira-kira bahasa Jepangnya jadi gimana nih? Watashi wa byoine ikimasu. Oke, betul. Akhirnya ada yang tahu. Watashi wa byoine ikimasu. Tuh. Vero-sang mendengarkan musik. Bahasa Jepangnya? Vera sang wa
Banyak akan ongaku ya. Ongaku. Hai. Oke, seandainya pertanyaannya ganti. Kim Sang nggak minum susu. Berarti jadinya gimana? Miruku Mimasen. Hai, Kim Sang wa miruku tomimasen. Perhatiin ya minasan di layar sini kan su-nya aku kasih masnya aku kasih stabilo tuh di highlight warna kuning gitu kan. Terus yang bagian Kim Sang nggak minum susu itu sama bagian masnya juga wah petir. Nomi masnya kan dikasih stabilo. Nah, karena dia bentuknya negatif, su-nya dicoret, ganti seng. Oke, yang merah-merah ini diperhatiin. Jadi su-nya dicoret, tinggal ganti seng belakangnya kalau menunjukkan tidak. Kim Sang nggak minum susu. Kim Sang wa miruku wo nomimasen. Terus yang kedua, aku nggak pergi ke rumah sakit. Berarti bahasa Jepangnya apa? Watashi wa benkyo ikimasen. Watashi wa rumah sakit apa ya minasan? Ayo, di atasnya ada loh padahal. Benkyo ya, sensei. Bioin. Bioing. Hai, betul. Watashi wa Bioing. Apa nih? Lanjutannya apa? Watashi wa bioinge ikimasen. Hai, watashi wa bioinge ikimasen. Lanjut, Vero-san nggak mendengarkan musik. Berarti bentuk negatifnya? Vero-san ongaku wo kikimasen. Hai, Vero-san wa ongaku wo kikimasen. Ja, kalau mau nanya nih minasan, Kim Sang lagi ngapain gitu? Kim Sang sedang apa? Berarti bahasa Jepangnya gimana? Nani Kim Sang desu ka? Nani Kim Sang desu ka? Benar sih. Nani Kim Sang desu ka? Nani Kim Sang desu ka? Si Kim Sang apa? Kim Sang apa? Kim Sang manusia. Kim Sang sedang apa? Berarti yang jadi subjeknya siapa nih? Kim Sang. Oke, Kim Sang. Setelah subjek partikelnya apa? Wa. Subjek wa. Kim Sang wa. Apa bahasa Nanio? Nanio shimasu ka? Kim Sang wa nanio. Yo. Nomi, kenapa Nomi mas kasih? Kenapa Shimasu ka, betul. Kalau kamu sedang makan apa? Sorry ya, ini salah. Kamu sedang makan apa? Anatawa nanio tabemasu ka. Jadi si masnya tetap tinggal tambahin ka di belakangnya untuk nanya. Nomimasu ka? Minum. Tapi minum maksudnya kalau cuma nomimasu ka gitu kayak minum. Tapi pertanyaannya apa nih? Nanio nomimasu ka? Apa yang lagi lo minum kasarannya gitu. Kalau shimasu ka? Ngelakuin. Kayak gitu loh kesannya ngelakuin. Nomimasu ka? Minum. Tabemasu ka? Makan. Tapi kan masalahnya kita perlu tahu dulu nih dia mau nanyain apa. Makanya pakai kata tanya yang tepat. Misalnya nanio tabemasu ka? Makan apa gitu. Atau doko de tabemasu ka? Makan di mana. Jadi jangan lupa kata tanya itu jangan lupa untuk selalu diucapin. Jangan cuma kayak ujuk-ujuk tabemasu ka? Ya lo nanya apa nih gitu jadinya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oh ya, tadi ada yang nanya ya kenapa gakoe ikimas? Mungkin maksudnya ke partikel kenapa gitu ya. Kenapa enggak gakowo ikimas? Jadi kalau mau jawaban linguistik lagi, itu sebenarnya partikel yang menunjukkan perpindahan, adanya pergerakan mobilitas dari tempat awal ke tempat akhir. Gitu. Makanya kayak byoinge ikimas. Gakkoe ikimas.
Apalagi ya, daigaku e ikimasu, kaisha e ikimasu. Ada perpindahan yang awalnya dari mana, misalnya dari rumah gitu ya, terus ke kantor, kaisha e ikimasu. Ada perpindahan yang awalnya dari rumah, dia gerak ke kantor. Gitu. Makanya partikelnya e gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau terlalu kecepatan? Makan terus, seres. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kayaknya harus tutup korden deh. Lihat petir. Lanjut. Nah, ini untuk past tense, untuk bentuk lampau. Misalnya gini. Aku sudah makan apa? Aku sudah minum apa? Nah, untuk bentuk lampau ini bedanya sama kita ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan nggak ada tensisan ya. Maksudnya ya udah gitu. Beli buku. Tapi kita dibantu dengan kata tunjuk waktu. Kemarin aku beli buku, misalnya, atau 2 tahun lalu aku jalan-jalan ke Jepang, misalnya gitu. Indonesia cukup dengan menambahkan kata tunjuk waktu, tapi kalau di bahasa Jepang ternyata berlaku nih tensisan yang belakangnya ada cita-citanya ini. Nah, terus Sensei kalau seandainya mau nambahin kata waktu ya, kata tunjuk waktu itu di mana? Terserah minasang mau taruh di awal misalnya sebelum kata benda ini, kino watashi wa sushi o tabemashita. Oke. Watashi wa kino sushi o tabemashita pun nggak masalah. Asalkan jangan gini. Watashi wa sushi o kino tabemashita. Nggak ya? Nggak, jangan. Jadi untuk penempatan kata tunjuk waktunya monggo mau di sebelum watashi kasarannya atau setelah watashi wa. Gitu. Nah, untuk perihal keterangan waktu, kata tunjuk waktu, kata keterangan waktu, sorry. Nah, itu kalau seandainya kemarin itu apa ya minasang bahasa Jepangnya? Kyo. Barusan disebut loh. Barusan disebut loh. Apa-apa? Kino. Hai, kino. Kino, betul. Kalau minggu kemarin, ada yang tahu nggak ya? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Nichiyobi kino. Kino nichiyobi. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. It's okay. Belajar. Maksudnya minggu kemarin itu bukan hari minggu. Iya betul, Senshu. Bukan hari minggu kemarin. Tapi seminggu yang lalu gitu maksudnya. Seminggu yang lalu. Sumimasen. Ya, Senshu, benar. Kalau misalnya jangan tahu. Minggu depan aja deh. Minggu depan apa minasang? Oke, kalau tahun depan. Betul. Minggu depan Raishu, betul. Terus kalau seandainya kemarin malam, semalam deh maksudnya. Itu bahasa Jepangnya apa? Sakuban. Kenapa? Jangan-jangan udah sambil lihat kamus ya. Ketahuan. Iya. Kenapa kemarin malam aku bahasa? Oke, sakubang ya sih, tapi biasa sakubang itu. Bener sih sebenarnya di kamus sakubang iya, cuman sakubang itu biasanya konteksnya untuk karya sastra. Makanya pas ada bilang sakubang. Net kamus ya. Ya, itu biasanya untuk konteks karya-karya sastra itu ada pakai sakubang. Tapi biasanya kalau Nichijo Kaiwa atau Daily Conversation, kino no bang. Itu nggak apa-apa. Kino kan kemarin, bang itu malam. Jadi kemarin malam, semalam kino no bang, oke. Tapi kalau sakubang itu lebih ke karya sastra biasanya muncul. Kayak gitu. Oke. Kalau seandainya, ya kameranya nggak kelihatan, mungkin kayak itu nggak kelihatan. Udah lah ya. Biasa nggak ada? Biasa nggak kah?
Hai, Hai, Mas. kalau seandainya tolong dong diterjemahin. Anggap aja aku nggak tahu apa-apa. Kemarin aku minum kopi. Kino, watashi wa kopi apa? Kopi yo nomimashita. Hai, kopi itu Kopi. kohi. Oh, kohi. Pakai ko ada seri panjang, hi ada seri panjang. Jadi, Kohi. kino dia sang wa kohi o nomimashita. Hai. Taufik Sang ada? Imas ka Taufik Sang? Hai. 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 Nah, kenapa? Punten? Hai, watashi wa koya namimasu. Oke, sekarang kalau pertanyaannya diganti. Kemarin malam, semalam. Taufik Sang makan gorengan. Gorengan, coba. Nggak apa-apa kalau gorengan yang nggak tahu, nggak apa-apa. Disebut pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Sorry. Hai, ya. Masta. Ya. Masta, kenapa Masta? Masta kenapa? Jadi coba tolong diartiin ke dalam bahasa Jepang. Kemarin malam, Taufik Sang makan gorengan. Bahasa Jepangnya gimana? Ya. Salam. Waalaikumsalam. Hamka, bagaimana? Oke. Minasang yang lain ada yang mau bantu? Hamka. Coba. Kemarin malam, Taufik Sang makan gorengan. Jadi, gimana tuh bahasa Jepangnya Minasang? Kinobang, Taufik Sang wa gorengan o tabemashita. Gorengan o. Nggak apa-apa. Kino nobang ya. Kino nobang. Oh, kino nobang. Kino nobang. Ulangin lagi, minta tolong. Kino nobang. Taufik San wa. Hai. Apa tadi gorengan o tabemashita. Hai, gorengan o tabemashita. Bahasa Jepangnya apa sih gorengan, Sensei? Agemono. Hai, agemono. Kalau seandainya Minasang ke mana ya? Iya, aku lupa namanya. Itu loh yang restoran udon. Apa sih namanya? Aku lupa. Yang ada di mall-mall itu. Marugame. Ya, makasih. Marugame. Itu tuh ada kanjinya agemono di bagian gorengan-gorengan itu. Jadi gorengan in general, gorengan apapun, pokoknya apapun yang di deep fry namanya agemono. Tapi nanti ada kayak ininya lagi, misalnya kalau yang ditepungin jadinya apa? Misalnya kayak udang tepung, ebi tempura, misalnya kayak gitu. Jadi agemono itu gorengan in general, termasuk misalnya kayak bakwan, tahu, tempe, kita nyebutnya gorengan kan gitu. Baru nanti spesifik gorengan apa, bakwan misalnya atau tahu isi gitu. Oke, itu kalau seandainya dia melakukan itu, dia makan itu, dia minum itu di waktu lampau. Kalau seandainya dia nggak makan itu waktu kemarin misalnya, dia nggak minum itu, tinggal tabemasen deshita. Panjang ya? Iya, panjang. Jadi misalnya contoh yang tadi, kemarin malam Taufik Sang nggak makan gorengan. Berarti jadinya gimana Minasang? Kino nobang. Taufik San wa. Hai. Agemono yo tabemasen deshita. Hai. Kino no bang, Taufik Sang wa agemono tabemasen deshita. Jadi kemarin malam Taufik Sang nggak makan gorengan. Kalau seandainya kemarin deh, yang paling gampang emang kemarin ya. Kemarin
Marlisang nggak minum jus. Bahasa Jepangnya gimana? Kino no ben Marlisang wa jus o nomimasen deshita. Hai, Nomimasen. karena kemarin nggak pakai embel-embel malam gitu, nggak ada waktu ininya, berarti cukup kino aja. Kino Marlisang wa jusu o nomimasen deshita. Gitu ya. Kalau seandainya mau nanya, kemarin lo makan apa? Misalnya, kemarin lo minum apa? Nah, bisa tambahin misalnya kino, Marlisang wa nani yo tabemashita ka? Kemarin lo habis makan apa? Habis ya kalau diterjemahin si mastanya itu jatuhnya habis. Kemarin lo habis makan apa? Atau kemarin lo habis minum apa? Nani yo nomimashita ka? Kayak gitu ya. Dan pola past tense ini itu juga berlaku untuk nunjukin aktivitas yang lain, tidak terbatas hanya makan dan minum aja. Misalnya, Hino watashi wa gakko e ikimashita. Kemarin aku pergi ke sekolah. Senshu watashi wa eiga o mimashita. Jadi minggu kemarin aku nonton film gitu. Terus misalnya apa lagi ya? Senshu watashi wa uchi ni kairimashita. Jadi kemarin aku pulang ke rumah. Maksudnya minggu kemarin aku pulang ke rumah. Watashi wa senshu tomodachi ni aimashita. Minggu kemarin aku ketemuan sama teman kayak gitu. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu di waktu lampau, maka sama, tinggal ganti mashita-nya jadi maseng deshita. Watashi wa kino gakko e ikimasen deshita. Jadi kemarin tuh aku nggak ke sekolah, nggak pergi ke sekolah. Watashi wa eiga o mimasen deshita. Jadi kemarin aku nggak nonton film gitu. Atau misalnya senshu watashi wa shimbun o yomimasen deshita. Jadi minggu kemarin aku nggak baca koran gitu. Nah kalau seandainya mau nanyain kemarin waktu di masa lampau itu si subjek ngapain? Nah jangan lupa kata tanyanya ditempelin. Nani yo shimashita ka? Di waktu lampau habis ngapain? Misalnya kino nani yo shimashita ka? Kemarin habis ngapain gitu. Doko ikimashita ka? Oh, berarti kemarin lo habis pergi dari mana gitu. Doko ni karimashita? Kalau kemarin habis pulang dari mana gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini dia, kita main lagi. Kan kita udah belajar pola past tense nih. Ceritanya minasang sarapannya wow banget. Ada 5 menu, sebenarnya ada lebih sih. Yang coba minasang bentuk kalimat dalam bentuk past tense, dibikin kalimat dalam bentuk past tense, sorry. Kino no asagohang, berarti sarapan kemarin. Asagohang itu kan makan. Kalau ditempelin waktu, asagohang berarti sarapan pagi. Kalau banggohang, makan malam. Hiru gohang, makan siang. Kino, kemarin. Nah, kalau kino no asagohang, berarti sarapan kemarin. Nah, inilah menu sarapan minasang kemarin. Kira-kira kalau yang pertama nih bendanya apa ya minasang? Kopi, oke. Minum kopi, tapi di waktu lampau. Past tense, gimana? Watashi wa kohi wo. Waktu dulu ya. Kenapa? Kohiyo? Tabemas. Lampau. Tabemas deshita. Tabemashita. Oke, menurut minasang kopi itu diminum apa dimakan? Nomimashita ya Allah. Jadi minum kopi kohiyo nomimashita ya. Kohiyo tabemashita pahit, Bunda.
Iya, Pahit dong. Oke. iya Kita sensei yang nggak jeli. nggak apa-apa. It's okay, kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, ini apa? Gambar apa ya, Minasang? Sup ya sensei. Sup. Hai, betul sup. Sup. Nah, kalau sup, nah ini sup di waktu lampau makan apa minum? Sup Makan sup apa makan minum? ya. Makan sup. Oke. Makan Benar, Tadi makan mas sup. Jangan minum sup. Nah, kalau makan sup di waktu lampau, tensisnya pakai past tense maksudnya. Berarti gimana? Kino wa Tabemashita. Oke, tabemashita. Oke. Apanya nih, bendanya apa yang dimakan? supu. Sup. Oke, jadi No, watashi wa watashi wa supu. Sup apa sih sensei? Sup ya, supu. betul. Supu wo tabemashita. Hai. Supu tabemashita. Sup, makan sup. Betul kok, betul. Kadang katakana membantu ya kalau kita mager apa sih, ya udah di versi Englishin aja. Supu. Betul. Yang ketiga ini gambar apa ya, Minasang? Sosis. Betul. Sosis apa yang pas kelas katakana udah dikasih tahu? Kayaknya di kelasnya Bobi Sensei juga, di kelas saya juga. Bahasa Jepangnya apa? Iya, soseji. Betul. Soseji. Oke. Soseji, betul. Soseji dimakan apa diminum? Makan. Oke. Nah, bentuk lampaunya tabemas? Tabemashita. Jadi, full sentence-nya gimana? Kalimat utuhnya. Kino watashi wa saushi wo tabemashita. Hai, bahasa Jepangnya sosis apa, Minasang? Soseji. Sausage. Ya kan dari kata sausage. Sausage kan ya tulisannya sosis sausage. Ya kan ya sausage, iya. Sausage wo ya sensei ya. Sausage wo tabemashita gitu. Hai, sausage. Sausage yo tabemashita. Hai. Oke, yang keempat gambar apa ya nih, Minasang? Bang ya. Pang, betul. Pang. Jadi kalau bentuk lampaunya gimana? Makan roti. Tabemashita. Kino watashi wa pang tabemashita. Pang apa? Pang wo sih sensei. Oke. Minasang, bayangkan, oke? Bayangkan, seandainya jawabannya adalah pang tabemas. Enggak, ini biar paham juga. Kalau seandainya pang tabemas, berarti kita melakukan sesuatu supaya pangnya ini jalan. Bukan dimakan. Jadi pangnya berpindah, enggak. Jadi kayak kalau pang tabemas itu kayak pangnya gerak gitu, pangnya jalan. Enggak, bukan. Tetap wo ya, sensei. Betul. Tadi seperti yang saya bilang, kenapa kalau nggak salah suara Taufik Sang ya yang nanya, kenapa gakkoe ikimas gitu? Karena tadi yang udah saya jelasin sebelumnya, partikel ya itu nunjukin adanya mobilitas perpindahan dari tempat A ke tempat B gitu. Makanya gakkoe ikimas. Berarti awalnya misalnya dari rumah pergi ke sekolah, dianya pindah kan, yang awalnya di rumah terus jadi ke sekolah gitu. Jadi posisinya ada di sekolah, jadi ada perpindahan. Nah, kalau pang tabemas, pangnya jalan entah ke mana gitu. Jadi makanya pang tabemas. Oke? Oke, sensei. Ya, udah mulai kelenger emang kalau partikel. Iya, sensei masih pusing-pusing nih. Ya, emang partikel itu pusing yang never ending. Pokoknya kalau selama belajar bahasa Jepang pasti pusingnya di partikel. Itu udah rumusan wajib. Oke, sekarang yang keempat tadi pang ya. Berarti jawabannya pang tabemashita ya. Pang o. Karena pangnya diem. Kalau kita pangnya diem, kitanya yang makan ngunyah si pang. Makanya pang o tabemas gitu. Kalau seandainya pang nanti pangnya jalan gitu. Nah, yang terakhir, ini gambar apa ya, Minasai nomor 5? Sarada. Betul, sarada. Sarada tabemashita.
Gitu ya minasang. Sekarang kita lanjut ke, nah kalau seandainya aku habis beli ini nih di sini gitu. Nah ini adalah bentuknya. Jadi kata benda wa pakai partikelnya wa, terus kata tempat lokasi misalnya kayak di mall atau kalau kota ya di Prancis. Kota kok Prancis? Kota itu misalnya Jakarta, negara itu Prancis gitu ya. D itu tadi udah ada yang nyebut, D itu di. Kata bendanya barang. Oh, kaimashita. Misalnya gini, watashi wa watashi wa Jakarta de kerak teloro kaimashita. Jadi artinya apa minasang kalau kayak gitu? Saya pergi ke Jakarta makan kerak telur. Oke. Jadi maksudnya gini, watashi wa Jakarta de itu kan dia. Tadi udah yang nyebutkan ya. D Iya. itu di. Berarti kalau Jakarta de itu di Jakarta. Bendanya tadi apa makanan ya? Kerak telur wo kaimashita. Saya makan kerak telur di Jakarta. Ya, saya beli. Saya beli. Ya betul, kaimashita tuh beli. Saya beli kerak telur di Jakarta. Agak aneh ya contohnya. Oke, kita ganti lagi. Watashi wa misalnya beli apa ya? Di mall deh, mall. Di mall beli tas. Gimana tuh minasang? Oke. Watashi wa beli tas di mall. Tadi beli apa? Ini ada. Ini ujungnya. Watashi wa tempatnya apa tadi? Mall. Oke, moru de bendanya apa tadi? Tas Kabang. Kabang Kaimashita. Gitu. Jadi orangnya dulu disebut, orangnya ngapain? Orangnya beli di mana? Tempatnya dulu disebut. Mall. Baru deh bendanya yang dibeli apa? Mall de Kabang. Pertama, sebut orangnya dulu. Kan tadi ceritanya, saya beli tas di mall. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Di mana kata tempat, kata keterangan waktu itu kayak jatuhnya tuh tambahan dan terserah taruhnya di mana. Kalau bahasa Indonesia kan gitu. Tapi kalau di bahasa Jepang agak muter nih. Kalau di kita polanya SPOK, kalau di Jepang SOPK. Ya K-nya pun juga sebenarnya bisa ditaruh di mana-mana sih gitu. Jadi karena ada perbedaan apa istilahnya, strukturnya gitu. Jadi kita juga harus agak sedikit gitu. Kalau bikin kalimat tuh agak diputer dulu gitu. Saya beli tas di mall. Kalau bahasa Indonesia gitu ya. Sayanya bener nih sama. Sayanya di depan. Betul. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia kita bilangnya beli tas di mall. Ditukar. Di mall beli tas. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jepang gimana minasang? Watashi wa maulude kabang wo. Watashi wa depato de kabang. Depato de kabang wo. Ujungnya nggak tahu. Ini nih. Bahasa Jepangnya beli apa? Kaimas. Bentuk lampaunya Kaimashita. kaimashita, betul. Karena konteksnya kan dia udah beli, makanya dipakainya kaimashita. Kalau di belakangnya kaimas, dia akan membeli. Tapi karena mashita, dia udah beli, barangnya udah ada nih barangnya udah ada. Makanya kaimashita. Tapi kalau barangnya belum ada, kayak baru wacana doang, kayak kalau janjian sama teman rencananya gini-gini gitu. Nah, itu baru kaimas. Untuk konteks ini di bab 6 konteksnya adalah barangnya udah ada. Udah kita beli barangnya. Makanya yang dipakai adalah kaimashita. Gitu. Pelan-pelan ini udah mulai liar berarti di bagian sini ya. Misalnya ya, sepakat.
Kan bahasa Jepang bahasa ketiga tersulit di dunia Minasang. Siapa suruh? Nggak ada yang canda. Bercanda. Oke. Misalnya gini. Dia sang beli apa ya? Pensil deh. Jangan pensil. Pulpen deh, pulpen. Dia sang beli pulpen di mall. Dia san wa departo de borupen wo kaimashita. Betul. Ya Allah, aku senang banget. Betul. Dia sama boru de atau depato de bisa borupen wo kaimashita. Betul. Wah, alhamdulillah. Satu lagi. Seneng nih kalau udah kayak gini. Siapa? Oh, apa? Kenapa? Tadi ada yang nyebut sesuatu. Ada yang nyebut airport ya tadi, iya nggak sih? Aku pada diem sih, aku jadi sedih. Oke. Misalnya apalagi ya, contoh deh. Ini. Mari sang beli pancake di restoran. Jadinya gimana tuh? Mari sang wa restoran juga ya Sensei? Tapi biar lebih more Japanese. Itu gimana ngomongnya? Kalau restoran kan Indonesia banget. Jadi kalau Jepang. Marley Sanwa restoran de. Hai. Tadi beli apa sih Sensei? Maaf. Beli pancake. Tenguke wo kaimashita. Oke, secara grammar benar nggak masalah. Makasih ya. Jadi Marley Sanwa restoran, bukan restoran. Inggris dong. Restoran deh. Barangnya apa tadi? Pancake ya? Pancake. Oh, kaimashita. Oke. Itu bentuk positifnya nih. Dia bener nih ngelakuin itu di masa lampau. Dia beli itu di masa lampau. Kalau enggak, ya beginilah. Mastanya tinggal ganti jadi maseng desta. Overall pakai partikelnya sama, posisinya juga sama, tinggal kaimashitanya diganti jadi maseng desta. Misal contoh tadi, Marlisang beli pancake ya di restoran. Ternyata Marlisang nggak beli pancake di restoran. Marlisang wa restoran de pancake kaimashita. Betul. Kalau seandainya mau nanya, nih, mau nanya barangnya tuh beli di mana? Ih, tasnya bagus deh, beli di mana? Karena suka kayak gitu ya. Nah, pakai kata doko de sono kabang wo kaimashita ka. Sebenarnya untuk ini nggak begitu prinsip sih, bisa balik-balik kayak kalau daily conversation ya, sono kabang wo doko de kaimashita ka tuh juga nggak masalah, tapi biar secara strukturnya bener dulu, kata tanyanya di depan. Doko de sono kabang wo kaimashita ka, misalnya kayak gitu. Atau misalnya doko de sono boru pengo kaimashita ka, itu pulpennya beli di mana? Kayak gitu loh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita langsung aja. Nih, Lia sang beli wine di Prancis. Kira-kira bahasa Jepangnya apa ya? Lia san wa Prancis, lupa pula Sensei. Oke, skip deh. Prancisnya kita lidah Indonesia dulu aja nggak apa-apa. Prancis? Lia san wa Prancis de wine wo kairemashita.
Kairimas. Sorry. Karimasta. Masa? Biasa beli wine di Prancis. Oke. Bahasa Ya, Jepangnya Sensei. beli apa? Oh, maaf. Ya, beli kaimasta. Kaimasta, hai. Iya, sangwa. Furansu. Jangan lupa. Furansu de. Wine mo kaimasta. Wine wo karimasta. Wine. Furansu ini keluar kok. Keluar nggak ya? Furansu. Belum, deng. Soalnya waktu itu, ya terkendala huruf N-nya belum. Oke. Aku beli komik di toko buku. Coba. Oke. Ini beneran nih nggak ada yang jawab. Oh. Saya malu, saya terusin sih. Toko buku Oke nggak tahu. deh. Toko Sensei. buku apa, Sensei? Nggak apa-apa. Di bahasa Indonesiain dulu. Yang penting polanya. Coba. Watashi wa toko buku. Toko buku Oke. de. Toko buku deh. Mangao kaimasta. Karimasta. Oh. Watashi wa hongya. Toko buku hongya ya. Oke. Watashi wa hongya de manggao. Mangga. Sorry. Partikelnya salah kan. Manggao kaimasta. Bukan ya. Sorry. Oke. Yang terakhir. Denisang beli sayuran di swalayan. Swalayan tuh apa ya, Sensei? Depato. Nggak apa-apa lah. Udah depato Depato. aja. Oke. Depato aja. Oke. Denis-san wa hepato de sayuran ya, Depannya ye. Belakangnya. yasubi. Yasui murah. Apa ya, Sensei? Aku lupa. Yasai. Betul. Betul. Jadi, saya mahal. Kaimashita. oke. Deni-san wa depato de yasai yo kaimashita. Yasui murah, yasai sayuran. Oke. Nggak apa-apa, emang mirip-mirip. Nah, kalau seandainya bertentangan, misalnya yang tidak dilakukan, Liasa nggak beli wine di Prancis. Berarti Tia-san wa furansude wine no kaimasen deshita. Jadi tinggal diganti belakangnya, tapi secara susunannya sama. Aku nggak beli komik di toko buku. Watashi wa hongyade kaimasen deshita. Deni-san nggak beli sayuran di swalayan. Deni-san wa depato de yasai yo kaimasen deshita. Nah, kalau seandainya mau nanya, Deni-san beli sayurannya di mana? Bahasa Jepangnya gimana tuh? Kenapa? Dokode. Yasai wo kaimasta ka. Betul. Deni-san wa doko de sono yasai yo kaimashita ka? Beli sayurannya tuh di mana gitu. Makanya harus ada sononya gitu. Kalau beli komik di mana? Anata wa doko de sono manga o kaimashita ka? Sono itu menunjukkan apa ya, Sensei? Maaf. Ayo. Di mana Belajar gitu ya? gak sih? Di Sono. mana ya, Sensei? Bukan, yang di mana tuh yang di stabilo Dokode. warna merah. Dokode, iya. Sono itu kata tunjuk. Jadi kalau kita misalnya bayangin kita lagi ngobrol sama orang nih. Orangnya punya barang nih, Pasti kita nunjuk kan, itu beli di mana? Gitu kan. Nah, makanya pakai sono. Terus bendanya disebut. Meskipun pada akhirnya nanti daily conversation, nama bendanya nggak disebut pun nggak apa-apa. Kayak doko langsung saya kayak doko de kaimashita ka gitu, beli di mana gitu. Itu oke. Tapi karena minasang lagi belajar bahasa Jepang tahapan awal, sebaiknya strukturnya harus bener dulu.
gitu. Jadi harus komplit, ada kata tunjuk segala lah, nama bendanya disebut, yang kayak gitu-gitu. Oke. Terakhir. Oh, nah ini terakhir. Nih, memberikan tawaran dan apa ya? Ajakan ya, tawaran dan ajakan. Ishoni aktivitas masenka misalnya. Ishoni biru no mimasenka misalnya gitu. Atau misalnya Ishoni shukudayo shimasenka. Jadi mau ngerjain PR bareng enggak gitu. Nah, kalau mengiyakan ja, shukudayo shimasho. Yaudah yuk kerjain PR-nya bareng gitu. Contohnya kayak gini. Gimana kalau besok kita ngerjain PR sama-sama? Asta itu besok ya. Asta wa ishoni bareng-bareng. Shukudai yoshimas itu ngerjain PR. Tapi karena konteks yang ngajak, besok ngerjain PR bareng yuk gitu. Shukudayo shimasenka? Gitu. Oke. Ii desu ne gitu. Oh iya, boleh juga. Mungkin kalau di bahasa Indonesia yang non formal jatuhnya kalau terjemahin kayak gitu. Boleh juga gitu. Oke deh, kalau gitu kita ketemu di perpus ya jam 10. Ja, Juji ni toshokan de aimashou. Yuk kita ketemuan jam 10 di perpus gitu. Wakarimashita. Siap. Gitu. Oke. Ini untuk pola masenka mamasho ada kendalakah minasan? Yang masyo belum paham, Sensei. Bisa diulang sekali lagi? Nggak pahamnya di mana? Kok yang masyo? Yang Ishoni tadi, Sensei, bukan yang masyo. Yang Ishoni itu, yang ajakan dan tawaran itu. Nggak pahamnya di bagian mana? Itu kalau Ishoni karena pertanyaan harus di depan ya, Sensei. Letak kalimatnya itu. Ishoni baru bla 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 gitu ya. Oh, oke. Emang menurut ini siapa punten? Aku nggak ada namanya. Maulidar Sang, Sensei. Maaf ya. Maulidar Sang, kalau seandainya, emang Maulidar Sang ngebayanginnya gimana? Ngebayanginnya sih ini dulu, Sensei. Yang kuning itu dulu di depan, baru Ishoni gitu. Enggak ya, Sensei ya? Ini kalimat yang kuning di yang pertama itu, Sensei, yang bagaimana kalau besok kita ngerjain PR bersama-sama gitu kan? Kalau itu kalimatannya bukannya yang kata-kata kuning ini di depan ya, Sensei ya, bukan ya? Halo, Sensei? Halo, Sensei. Senseinya freeze kayaknya. Oh. Oke, ini kedengeran nggak suaranya sekarang? Sudah, Sensei. Oke, ya aku pakai akun baru. Ini kayaknya error deh. Jadi intinya gini, iya di layar nggak ada ya. Jadi Ishoni itu memang di depan ya letaknya. Jadi Ishoni shukudayo shimasenka gitu. Karena ngajak, sebenarnya nggak perlu pakai Ishoni pun nggak apa-apa. Jadi shukudayo shimasenka. Cuman kalau kayak gitu kan aneh ya. Iya nggak sih? Ishoni itu kan artinya bareng-bareng. Jadi untuk nunjukin bareng-barengnya itu loh, makanya Ishoninya dipakai dan itu di depan posisinya. Ini sayangnya
laptopnya mati. Coba kalau mau leader sang, kira-kira yang persisnya mau ditanyain gimana? Sorry. Eh, itu sih Shinsei yang tadi saya katakan. Maksudnya Ishoni itu artinya bareng-bareng ya Shinsei. Betul. Ishoni itu bareng-bareng. Berarti Ishoni bareng-bareng. yang ajakan tawaran itu yang bagaimana kalimatnya? Yang masenka. Itu Oh. istilah Ishoni shukuda yoshimasenka. Itu nawarin. Okay. Ishoni biru nomimasenka. Hai, Mau minum bir bareng nggak? Kayak gitu. Nah, kalau menerima ajakan, kayak ayo deh kui. Kalau di kita kan bahasa gaulnya gitu. Pakai pola masho. Misalnya kayak, ja, biru no mimasho gitu. Yaudah yuk, kui minum bir gitu misalnya. Atau, syuku da yoshimasho, yuk kita ngerjain PR gitu. Ajak apa? Yuk gitu. Kata yuknya itu tuh masho gitu. Kalau Mas Sengka mau nggak gitu. Sampai sini udah jelas? Sudah Sensei, terima kasih. Oke, ini emang bab 6 liar. Jadi bab 6 terakhir sampai itu ya, Masho Masenka. Itu review untuk bab 6. Sampai sini apakah makin jelas atau makin ribet atau gimana nih? Masih mencerna sih Sensei, pelan-pelan. Iya sih, bener-bener. Sebenarnya sulitnya di mana kalau menurut Minasang? Sebenarnya nggak sulit Sensei, tapi harus banyak latihan nih, karena bukan bahasa sendiri. Oke. Kata Berarti benda PR ditambah ya? W, ditambah W, tambah D gitu-gitu. Terus Ribet harus dihafal, harus di ini lagi, dihafal hiragananya, katakanannya, kemudian diterjemah lagi. Aduh, pusing. Iya, oke. Tapi dari tadi review tadi, kecepatan atau kelambatan atau gimana menurut Minasang? Kalau saya sih Sensei agak cepet dikit. Bagi saya Sensei. Mungkin faktor U ya Sensei, maaf. Enggak apa-apa. Oke, berarti ini jadi review juga nih, maksudnya ke depannya apakah perlu misalnya kayak 1 bab jadi 2 kelas atau gimana gitu loh. Makanya saya tanya nih ke Minasang, kira-kira ke depannya gimana? Sensei. Hai. Mungkin kita bisa ditambahin waktu untuk nyatet atau screenshot gitu Sensei, maybe. Oh, kalau screenshot waktu kelas saya hari Sabtu, saya pernah bilang kalau mau difoto monggo foto aja nggak apa-apa. Ininya PPT-nya atau di screenshot dulu nggak apa-apa. Oke, berarti minta waktu ya kalau kayak gitu ke depannya. Iya Sensei. Oke, ada lagi nggak masukannya buat ke depan? Karena emang nanti makin ke sono makin susah materinya loh. Gimana? Nggak ada masukan lagi. 1 bab kepadatan nggak menurut Minasang 1 hari? Sebenarnya enggak sih Sensei, cuma harus banyak latihan aja kaminya. Harus banyak diulang-ulang, terus baru tuh lengket. Tapi kalau door terus harus balik lagi, maksudnya malamnya harus ulang lagi, harus lihat lagi, seperti itu Sensei. Oke, berarti PR butuh banget ya untuk mengulang. Iya, Sensei. Oke, kalau gitu. Weekend ya PR-nya. Tapi banyak loh PR-nya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti sampai sini dulu untuk reviewnya. Minasang, maksudnya reviewnya sampai sini untuk bab 6. Maksudnya sesi ini udah selesai gitu. Maaf apabila ada kekurangan. Misalnya kayak laptopnya lemot, kayak gitu-gitu. Mohon maaf ya, karena sinyalnya juga lagi nggak baik. Iya, Sensei, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, makasih banyak untuk kelas hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada apa-apa, di WA grup ya. Baik, nanyanya Sensei. gitu. Terima kasih juga ilmunya, Sensei. Sama-sama. Maaf juga ya kalau kecepatan, pokoknya kalau masih jauh dari kata sempurna, mohon maaf ya. Jujur agak down sih pas ternyata masih ada yang belum, maksudnya
kalau pindah ke bab 7 pun kayaknya belum maksimal gitu. Jadi emang harus diulang-ulang lagi sih. Oke, kalau gitu sekian kelas hari ini Minasang. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Semoga ilmunya nempel ya. Jangan sampai hilang-hilangan ya. Insya Allah sih. Amin. Amin. Terima Arigato kasih para Minasang. sensei.